Sini deh kumpul. Pernah nggak sih lu dengar orang ngomong, "Ah, udah tua, ngapain belajar lagi? Atau sekolah kan udah kelar, saatnya kerja doang." Jujur, gue suka gemes banget dengernya. Karena guys, pemikiran kayak gitu tuh udah usang banget, udah ketinggalan zaman, kayak pakai modem dial-up di era 5G. Coba deh, kita pikirin bareng-bareng. Dunia sekarang tuh berubahnya cepet banget kan? Apa yang relevan kemarin, hari ini bisa jadi udah basi. Teknologi baru muncul tiap hari, tren baru datang silih berganti, bahkan cara kita kerja aja terus berevolusi. Kalau kita berhenti belajar pas dapet ijazah, ya sama aja kayak kita sengaja pause hidup kita di satu titik, sementara dunia terus lari kenceng ke depan. Ketinggalan dong. Banyak yang mikir belajar itu cuma soal buku tebel, kelas formal, dan ujian yang bikin stres. Padahal, konsep belajar di zaman sekarang itu jauh lebih luas dan seru. Belajar itu bisa dari mana aja. Nonton video tutorial di YouTube, itu belajar. Dengerin podcast pas lagi di jalan, itu belajar. Ikutan webinar online gratisan, itu juga belajar. Bahkan ngobrol sama temen yang punya skill beda dari kita, itu juga proses belajar yang berharga banget. Intinya, belajar itu bukan lagi beban, tapi udah jadi lifestyle. Kayak lo update aplikasi di HP biar dapat fitur terbaru dan performa lebih baik. Nah, otak kita juga butuh diupdate terus-menerus. Biar apa? Biar kita tetap relevan, biar kita bisa adaptasi, dan yang paling penting, biar kita bisa terus berkembang, jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Coba kita lihat dari sisi karier dulu deh. Persaingan di dunia kerja sekarang kan ketat banget. Punya gelar sarjana doang kadang nggak cukup. Perusahaan itu nyari orang yang nggak cuma pinter di atas kertas, tapi juga punya kemauan buat belajar hal baru. Mereka butuh orang yang adaptif, yang bisa cepat nguasain skill baru sesuai kebutuhan industri. Misalnya, lo seorang desainer grafis. Dulu mungkin jago Photoshop dan Illustrator udah cukup, tapi lo dituntut bisa ngedit video pendek buat Reels atau TikTok. Ngerti dasar-dasar SUI atau UX. Bahkan mungkin sedikit coding, biar bisa bikin web interaktif. Kalau lo nggak mau belajar hal-hal baru ini, ya siap-siap aja. Posisi lo digeser sama anak-anak baru yang lebih update skillnya. Ini bukan buat nakut-nakutin ya, tapi ini realita. Belajar terus-menerus itu investasi terbaik buat karier kita. Semakin banyak skill yang kita punya, semakin tinggi nilai jual kita di pasar kerja. Terus nih, belajar hal baru tuh gak melulu soal kerjaan. Ini juga soal personal growth. Soal bikin hidup kita lebih berwarna. Pernah gak sih lo ngerasa bosen, hidup gitu-gitu aja, rutinitasnya monoton? Nah, belajar hal baru itu bisa jadi jalan keluarnya. Misalnya, lo coba belajar main alat musik kayak ukulele. Awalnya mungkin jari sakit semua dan suaranya aneh. Tapi pas lo udah bisa mainin satu lagu favorit lo, wah, rasa puasnya itu nggak ada tandingannya. Atau coba deh belajar bahasa baru. Gak usah mulek-mulek, langsung lancar, bisa ngenalin diri, atau pesen kopi pakai bahasa itu aja. Udah keren banget. Pengalaman kayak gini tuh bikin kita ngerasa hidup, ngerasa punya pencapaian di luar kerjaan atau sekolah. Belajar hal di luar zona nyaman kita juga bikin otak kita jadi lebih lentur. Menurut sains, saat kita belajar sesuatu yang baru, otak kita membentuk koneksi-koneksi baru antar sel saraf. Proses ini disebut neuroplastisitas. Artinya, otak kita itu kayak otot. Makin sering dilatih dengan tantangan baru, makin kuat dan sehat dia. Ini juga yang bisa bantu kita mencegah penurunan fungsi kognitif pas kita tua nanti. Keren kan? Jadi, belajar itu sama aja kayak olahraga buat otak. Oke, mungkin ada yang mikir, tapi kan gue sibuk banget, nggak ada waktu buat belajar. Gue ngerti banget, antara kerjaan, tugas, kehidupan sosial, rasanya 24 jam sehari itu kurang. Tapi kuncinya bukan soal punya banyak waktu, tapi soal gimana kita manfaatin waktu yang ada. Gak perlu kok langsung ambil kursus yang makan waktu berjam-jam setiap hari. Coba deh, mulai dari yang kecil-kecil yang bisa diselipin di sela-sela aktivitas. Ini namanya micro-learning. Misalnya,
Daripada nge-scroll media sosial tanpa tujuan, pas di kereta, coba deh buka aplikasi. Belajar bahasa selama 15 menit atau pas lagi masak. Sambil dengerin podcast tentang investasi. Pas nunggu temen, coba tonton satu video singkat tentang cara pakai software baru. Kuncinya adalah konsistensi. 15 menit setiap hari itu jauh lebih efektif daripada belajar 5 jam non-stop, tapi cuma sekali sebulan. Bikin belajar jadi kebiasaan, jadi bagian dari rutinitas harian lo. Anggap aja kayak sikat gigi. Sesuatu yang harus dilakuin biar kesehatan otak dan skill kita terjaga. Dan jangan lupa, manfaatin teknologi. Sekarang tuh sumber belajar ada di ujung jari. Ada Coursera, edX, Skillshare buat kursus online dari universitas top dunia. Ada Duolingo buat belajar bahasa. Ada YouTube yang isinya jutaan video tutorial gratis tentang apa aja. Dari masak sampai coding. Gak ada lagi alasan susah cari sumber belajar. Yang kita butuhin cuma niat dan rasa penasaran. Rasa penasaran atau curiosity itu bahan bakar utama buat belajar. Jangan pernah kehilangan rasa ingin tahu kayak anak kecil. Selalu tanya kenapa. Gimana caranya? Lihat temen lo jago fotografi, jangan cuma bilang, wah keren. Tapi coba tanya, ajarin dong dasar-dasarnya. Lihat ada tren baru soal AI, jangan di skip, coba cari tahu sedikit. Itu apa sih gunanya buat kita? Dengan menjaga rasa penasaran ini, belajar itu nggak akan terasa kayak kewajiban, tapi jadi sebuah petualangan yang seru. Setiap hari ada hal baru yang bisa kita temukan. Ada skill baru yang bisa kita kuasai. Hidup jadi nggak pernah ngebosenin. Jadi, buat semua teman-teman dewasa di luar sana, yuk kita ubah mindset kita. Lulus dari sekolah atau universitas itu bukan garis finish, tapi justru garis start buat petualangan belajar seumur hidup. Berhenti belajar itu sama aja kayak kita berhenti tumbuh. Dan kita semua pasti mau terus tumbuh kan? Mari kita jadi generasi yang haus akan ilmu, yang gak pernah puas dengan apa yang udah kita tahu. Mari kita terus update diri kita, bukan cuma buat ngejar karier, tapi buat bikin hidup kita lebih kaya, lebih bermakna, dan pastinya lebih seru. Karena pada akhirnya, investasi terbaik yang bisa kita kasih buat diri kita sendiri adalah pengetahuan dan skill baru. Itu aset yang gak akan pernah bisa diambil sama siapapun. Jadi, apa nih hal baru yang mau lo pelajarin minggu ini? Coba deh tulis di kolom komentar. Siapa tahu kita bisa saling kasih inspirasi dan semangat. Jangan lupa buat like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar kita bisa terus belajar bareng di video-video selanjutnya. Makasih udah nonton. Sampai jumpa.